Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, sebelum masuk ke dalam penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ripal yang akan menjelaskan Republik Maluku Selatan, dan teman saya Aisyah Febiansyah yang akan menjelaskan mengenai PRRI atau Permesta. Saya Hamid Matulwalid yang akan menjelaskan tentang PKI Madiun. Saya Salwi Fadila yang akan menjelaskan materi mengenai DITI. Saya Umar Aziza yang akan menjelaskan materi mengenai APRA. Saya Nabila Aksa akan menjelaskan tentang pemberontakan NDRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Latar belakangnya adalah adanya perbedaan ideologi Indonesia setelah kemerdekaan. PKI yang dipimpin oleh Musso ingin Indonesia menganut paham komunis, sedangkan pemerintah Republik Indonesia tetap berpegang pada Pancasila dan demokrasi. Pada saat itu, PKI memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Mereka ingin merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Tokoh utamanya adalah Musso bersama dengan tokoh PKI lainnya seperti Amir Syarifuddin dan DN Aidit. Pemerintah kemudian segera bertindak. Presiden Soekarno menyuruhkan kepada rakyat untuk memilih mendukung Republik atau PKI. Mayoritas rakyat memilih Republik. Setelah itu, TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman bergerak untuk menumpas pemberontakan. Ada gambar tokoh. Tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah Musso, pemimpin PKI yang memproklamasikan Republik Soviet Indonesia. Lalu ada Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri yang kecewa pada pemerintah dan ikut bergabung. Tokoh muda PKI, DN Aidit, juga terlibat meskipun lebih berperan setelah Musso meninggal. Dari pihak pemerintah ada Presiden Soekarno menolak keras gerakan ini, dan Panglima TNI Jenderal Sudirman memimpin penumpasan terhadap PKI di Madiun. Akhirnya pemberontakan berhasil dipadamkan, Musso tewas ditembak, dan banyak tokoh PKI ditangkap sejak saat itu. PKI semakin diawasi ketat oleh pemerintah. Kesimpulannya, pemberontakan PKI Madiun adalah usaha PKI untuk mengganti dasar negara dengan komunisme, tetapi gagal karena rakyat dan pemerintah tetap setia kepada Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai DITII, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. DITII adalah gerakan pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Muncul karena kekecewaan terhadap pemerintah RI pasca perjanjian Redfield pada tahun 1948. Tujuannya mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Selanjutnya ada tujuan gerakan: mendirikan negara yang berdasarkan syariat Islam, menolak bentuk negara Republik Indonesia yang sekuler, dan juga melawan dominasi Belanda dan hasil perjanjian yang dianggap merugikan umat Islam. Pertama, saya akan menyebutkan tokoh-tokoh DITI. Yang pertama ada SM Kartosoewirjo dari Jawa Barat, lalu ada Daud Bereuh dari Aceh, lalu ada Kahar Muzakar dari Sulawesi Selatan, lalu ada Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan, dan juga ada Amir Fattah dari Jawa Tengah. Selanjutnya, wilayah gerakan DITI. Yang pertama ada di Jawa Barat pada tahun 1949, yang kedua ada di Aceh pada tahun 1953, yang ketiga ada di Kalimantan Selatan pada tahun 1950, yang keempat ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1952, dan yang terakhir ada di Jawa Tengah pada tahun 1950. Selanjutnya ada dampak pemberontakan. Yang pertama, mengganggu stabilitas negara pasca kemerdekaan. Yang kedua, menambah beban TNI dan pemerintahan dalam menjaga NKRI.
Yang ketiga, membuka diskusi tentang hubungan agama dan negara. Selanjutnya, kesimpulan. DITII adalah salah satu bentuk pemberontakan ideologis, lalu menunjukkan pentingnya kesatuan dan ideologi negara, dan juga sejarah ini menjadi pelajaran tentang pentingnya dialog dan persatuan. Saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai APRA. Yang pertama, terdapat latar belakang didirikannya APRA. Setelah konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat, atau yang disebut juga dengan RIS. Namun, banyak pihak kecewa karena sistem federal dianggap melemahkan persatuan. Belanda justru mendukung berdirinya negara-negara bagian atau negara boneka agar tetap punya pengaruh di Indonesia. Tentara Belanda atau KNIL juga kecewa karena terancam bubar. Dalam situasi ini, Raymond Westerling, mantan kapten KNIL, mendirikan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, untuk mempertahankan negara Pasundan dan menolak integrasi ke TNI. Selanjutnya ada kronologi peristiwa. Pada Desember 1949, Westerling mendirikan APRA di Bandung. Pada Januari 1950, APRA menyusun rencana kudeta dengan menyerang pusat pemerintahan RIS dan menghancurkan TNI. Tepatnya pada 23 Januari 1950, APRA menyerang Bandung, menewaskan sekitar 79 anggota TNI. Westerling merencanakan kudeta di Jakarta dengan rencana membunuh menteri-menteri RIS, tetapi gagal karena rencana terbongkar. Setelah serangan, pasukan APRA tercerai-berai dan Westerling melarikan diri. Tentunya, didirikannya APRA ini memiliki tujuan. Yang pertama, mempertahankan RIS dan negara Pasundan. Yang kedua, dengan menjadikan APRA sebagai tentara resmi. Dan yang terakhir, menolak adanya integrasi KNIL ke TNI. APRA ini terdapat tokoh utama. Yang pertama ada Raymond Pierre Paul Westerling dan Sultan Hamid II. Adapun dampak yang terjadi dengan didirikannya APRA. Yang pertama, membuktikan rakyat dan TNI lebih memilih NKRI daripada negara federal, menimbulkan ketegangan politik dan keamanan pada masa transisi RIS ke NKRI, menunjukkan bahwa bentuk federal rapuh dan mudah diperalat Belanda. Juga menjadi faktor penting kembalinya Indonesia ke NKRI 17 Agustus 1950, dan yang terakhir menyisakan trauma akibat kekejaman Westerling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peristiwa pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis terjadi di Makassar pada 5 April 1950, dipimpin oleh Kapten Andi Agis, mantan perwira KNIL yang bergabung APRIS. Gerakan ini bertujuan mempertahankan negara Indonesia Timur atau bisa disebut juga NIT dan menolak masuknya TNI dengan cara menyerang markas APRIS, menduduki tempat penting, serta menawan Panglima Teritorium Letkol AJ Mokoginta. Pemerintah merespon dengan ultimatum, tetapi ditolak sehingga dikirim pasukan ekspedisi di bawah Kolonel Alex Kawilarang pada 26 April 1950 yang memicu pertempuran. Meskipun pasukan Andi Agis sempat kembali bergerak pada Agustus 1950 dengan mengepung markas Brigade 10 Garuda Mataram, mereka berhasil dipukul mundur oleh TNI, hingga akhirnya pemberontakan melemah dan berhasil dirumpas. Kronologi pemberontakan Andi Agis dimulai pada 5 April 1950, ketika pasukannya yang disebut pasukan bebas menyerbu markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai kota menawan Letkol AJ Mokoginta, serta menimbulkan korban dari pihak APRIS. Pemerintah RIS kemudian mengirim 12.000 tentara di bawah Letkol AE Kawilarang dan mengeluarkan ultimatum pada 8 April agar Andi Agis menyerahkan diri, mengembalikan senjata, menghentikan pasukan, dan membebaskan tawanan. Namun, ultimatum tersebut tidak dipatuhi. Akibat penolakannya, Presiden Soekarno menetapkan Andi Agis sebagai pemberontak dan memerintahkan penumpasan.
Atas saran Presiden NIT Sukawati, Andi Aziz akhirnya menyerahkan diri ke Jakarta pada 15 April 1950. Lalu dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Meski pemberontakan ini berakhir, gejolak di NIT berlanjut dan melahirkan pemberontakan baru, yakni Republik Maluku Selatan atau bisa disebut juga RMS, yang dipimpin oleh Dr. Sumokil. Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah menolaknya masuknya TNI ke Makassar dan penyatuan NIT ke dalam Republik Indonesia. Ia ingin mempertahankan NIT sekaligus mengejar posisi militer tinggi bersama Presiden Sukawati dan tokoh politik Sumokil. Dan di bawah ini ada foto timeline pemberontakan Andi Aziz. Kalian bisa lihat aja di bawah ya untuk tanggal-tanggalnya pemberontakan Andi Aziz. Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua Andi Aziz, yang ketiga Hein Victor Worang, yang keempat Joko Korda Gederaka Sukawati. Dan di sini ada beberapa dampak akibat pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, tindakan tegas pemerintah mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang untuk menumpas pemberontakan. Yang kedua, ultimatum pemerintah Andi Aziz diminta menyerahkan diri, menarik pasukan, mengembalikan senjata, dan membebaskan tawanan dalam 4x24 jam. Yang ketiga, ada penangkapan Andi Aziz lalu langsung ditangkap karena terlambat melapor. Ia berangkat ke Jakarta. Dan yang terakhir, pengakuan Andi Aziz, ia mengakui pemberontakan muncul karena ketidakpuasan terhadap Papris. Akhir pemberontakan pasukan Andi Aziz berhasil ditumpas dan situasi di Makassar kembali dikuasai TNI. Menjelaskan tentang Republik Maluku Selatan adalah kekecewaan sebagai masyarakat Republik Maluku Selatan terhadap pembubaran RIS dan penggabungan ke NKRI. Mereka merasa kehilangan otonomi, khawatir diperlakukan tidak adil dalam TNI karena mereka banyak berasal dari Kenil, serta adanya pengaruh Belanda yang masih kuat. Kondisi inilah yang membuat Somokil memproklamasikan RMS pada tanggal 25 April tahun 1950. Tujuan utama didirikannya RMS yang pertama adalah untuk memisahkan Maluku Selatan dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Gerakan ini muncul karena keinginan sebagian kelompok pro-Belanda untuk mempertahankan otonomi politik, melindungi kepentingan bekas tentara Kenil asal Maluku, serta menolak dominasi pemerintah pusat setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Ya, terus tokoh-tokoh di dalam RMS yang pertama ada Dr. Christian Robert Stephen Somokil, proklamator dan Presiden RMS sendiri, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Yang kedua ada Johannes Blaimana, tokoh Maluku yang pro-Indonesia dan menolak RMS. Yang ketiga ada Manuhutu, tokoh Maluku yang ikut terlibat dalam proklamasi RMS bersama Somokil, tentara Kenil asal Maluku. Tokoh sentral RMS yang paling dikenal adalah Dr. Sumokil, karena dialah yang memproklamasikan RMS pada tanggal 25 April tahun 1950 dan memimpin perlawanan hingga akhirnya ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1960. Di sini akan menjelaskan mengenai PRRI dan Permesta. Yang pertama ada latar belakang PRRI, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Latar belakangnya adalah karena adanya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat yang terlalu sentral dan tidak adil, terutama terkait pembangunan dan perimbangan keuangan, kesenjangan pembangunan antara Jawa dan daerah lain, serta masalah otonomi daerah dan kesejahteraan militer, yang memicu munculnya gerakan ini di Sumatera dan Sulawesi yang kemudian bersatu dengan Permesta. Untuk latar belakang peristiwa Permesta adalah karena adanya ketidakpuasan daerah luar Jawa terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengistimewakan Jawa dan tidak adil dalam alokasi
pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini juga dipicu oleh ketidakpuasan tentara di daerah seperti di Sulawesi karena kesejahteraan mereka rendah, sehingga para perwira militer membentuk dewan-dewan daerah yang kemudian menjadi gerakan Permesta. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan utama dari PRRI yang adalah menuntut pembubaran Kabinet Juanda, pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, serta pengembalian Presiden Soekarno ke posisi konstitusionalnya. Sedangkan untuk tujuan utama gerakan Permesta adalah untuk memperjuangkan otonomi daerah yang lebih besar, keadilan ekonomi, dan pembangunan yang merata antara pusat dan daerah, serta reformasi birokrasi dan militer agar tidak terlalu berpusat di Jawa. Untuk selanjutnya ada dampak dari pemberontakan PRRI dan Permesta. Dampak pemberontakan PRRI sangat signifikan dan beragam, mencakup korban jiwa puluhan ribu, kerugian ekonomi, ketidakstabilan politik, serta penguatan sentralisasi pemerintah pusat dan peran militer di Indonesia. Pemberontakan ini juga menyebabkan trauma mendalam pada masyarakat, eksodus penduduk, dan polarisasi politik yang memperdalam perpecahan di antara kelompok masyarakat. Sedangkan untuk dampak pemberontakan Permesta juga sangat luas dampaknya dan mencakup korban jiwa yang cukup besar, kerusakan infrastruktur, serta ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, gerakan ini juga memperkuat sentralisasi pemerintahan, meningkatkan peran militer, memicu pergerakan kebijakan luar negeri, serta menumbuhkan trauma dan sensitivitas masyarakat terhadap isu separatisme. Yang terakhir ada dari tokoh-tokoh. Pertama ada tokoh-tokoh PRRI seperti Letkol Ahmad Hussein, yaitu pimpinan utama Dewan Banteng di Sumatera Barat yang kemudian memproklamasikan PRRI. Lalu ada Mr. Syafruddin Prawira Negara, yaitu mantan Menteri Keuangan yang diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI. Lalu ada Mr. Asad Datuk Mudo, yaitu tokoh sipil yang terlibat dalam pemerintahan PRRI. Ada Profesor Dr. Sumitro Jojahadi Kuesomo, yaitu tokoh sipil Masyumi yang mendukung PRRI. Dan ada Maludin Simbolan, yaitu pimpinan Dewan Gajah di Sumatera Utara. Sedangkan untuk tokoh-tokoh Permesta ada Letkol Venji Sumual, yaitu pimpinan utama Dewan Manguni di Sulawesi dan salah satu pimpinan Permesta. Ada Kolonel Alexander E. Kawi Larang, yaitu yang berperan dalam pembentukan Permesta di Sulawesi. Dan ada Jub Warau, yaitu tokoh militer yang terlibat dalam gerakan Permesta. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.